warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Madani dengan NPM 2408108023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait implementasi query SQL pada sistem basis data MySQL. Nah, jadi kita memiliki suatu entity relationship diagram atau ERD, kita bisa membuatnya ke dalam query MySQL. Nah, di sini terlihat ada pelanggan, pemasok, transaksi penjualan barang, dan juga ada transaksi pembelian, di mana saling berrelasi. Nah, sebelum kita membuat tabel-tabel relasionalnya, kita membuat basis data terlebih dahulu, yaitu dengan query database. Dan kemudian jika kita ingin mengaktifkannya supaya bisa kita gunakan untuk menyimpan data-data dan tabel yang kita miliki nantinya, kita harus menggunakan use untuk mengaktifkannya. Selanjutnya kita membuat tabel sesuai dengan sistem ERD yang tadi. Itu diantaranya ada tabel pelanggan, pemasok, barang, dan juga tabel transaksi, yaitu transaksi penjualan maupun transaksi pembelian. Di sini dilengkapi dengan adanya primary key dan juga ada foreign key, di mana ini supaya saling berrelasi antar tabel. Selanjutnya kita memasukkan data ke dalam tabel sesuai dengan kolom yang sudah kita buat tadi. Contohnya di sini untuk tabel pelanggan, kita bisa lihat di sini terisi dengan nama ID, ID pelanggan, nama pelanggan, alamatnya, dan nomor teleponnya. Begitupun untuk tabel-tabel lainnya. Selanjutnya, setelah kita menginsert data, tentu kita ingin melihat apakah data tersebut sudah tersimpan atau belum ke dalam tabel. Kita bisa menggunakan query select bintang from nama tabel, sehingga muncul seperti yang ada di layar ini. Semuanya sudah terisi ke dalam tabel. Selanjutnya, jika kita ada kesalahan dalam input data, kita bisa menggunakan query update dan delete. Dan di sini sebelum kita mengubah data, kita harus mematikan dulu save update dari SQL-nya. Kemudian baru kita ubahnya. Pada kasus ini, saya ingin mengubah harga jual menjadi 6.000, di mana kode barangnya itu 301. Otomatis akan berubah di dalam tabel menggunakan query update. Terus kalau misalnya kita menghapus, kita pakai delete. Dan di sini kasus ini saya ingin menghapus harga beli yang harganya itu 1.500. Setelah kita mengubah datanya, kemudian kita menghidupkan kembali save SQL-nya. Selanjutnya kita akan menggunakan, misalnya di kasus ini saya ingin menampilkan tanggal beli, harga beli, dan juga banyak pembelian dari tabel transaksi pembelian. Nah, kita bisa menggunakan query select. Tidak perlu menampilkan seluruh data. Jadi kita bisa memilih data yang kita inginkan. Seperti di output ini terlihat ditampilkan tanggal, harga beli barang, dan juga banyak pembelian. Selanjutnya, jika kita ingin menampilkan data dengan kondisi tertentu, kita bisa menggunakan select dengan where. Nah, di sini saya ingin menampilkan barang-barang yang harga jualnya itu lebih daripada 5.000. Nah, seperti output di sini kita bisa lihat terdapat 7 barang yang harganya itu lebih dari harga jualnya itu lebih daripada 5.000. Nah, di sini ada 6.000, 7.000, dan juga ada sampai 8.000. Selanjutnya, jika ada dua kondisi, kita bisa menggunakan select dengan N atau OR. Nah, kalau N ini harus terpenuhi dua kondisi sekaligus. Kalau misalnya OR, dia bisa salah satu. Nah, seperti pada kasus ini, saya ingin menampilkan nama pemasok dan juga yang berasal dari Medan. Nah, di sini nama pemasoknya itu PT Aletus Jaya dan juga alamat dari Medan. Nah, selanjutnya kalau misalnya OR bisa terpenuhi salah satunya aja. Di sini kita bisa lihat outputnya ada terdapat 6 barang yang termasuk dalam kelompok buku dan juga 3 barang lainnya itu termasuk ke dalam stok barang yang lebih daripada 120. Selanjutnya, jika kita ingin menampilkan sesuatu gitu ya, menampilkan di sini contohnya itu nama pelanggan yang mengandung huruf I. Nah, kita bisa pakai di sini pakai like. Nah, untuk seperti di sini bisa kita lihat nama pelanggan yang muncul adalah ada Rahmania, Lutfia, Haikal, Mimin, Andini, dan juga Wisnu, di mana semua nama tersebut mengandung huruf I. Nah, selanjutnya kalau misalnya nih di kasus ini kita ingin melihat harga jual barang yang harga jualnya itu bukan di antara 3.000 dan juga 7.000, kita bisa menggunakan not between 3.000 and 7.000, di mana kita mau lihat barang yang bukan dari rentang tersebut. Nah, di sini terlihat ada contohnya ada spidol marker harganya 8.000, itu kan lebih dari 7.000, berarti tidak termasuk dalam rentang 3.000 sampai 7.000. Nah, selanjutnya itu ada group by dan order by. Nah, group by ini dia mengelompokkan barang. Di kasus ini saya ingin menampilkan nama barang dan juga stok barang terbanyak yang saya aliaskan kolom barunya itu sebagai stok barang terbanyak. Nah, saya kelompokkan berdasarkan nama barang, di mana stok barang terbanyak itu kurang dari 150. Bisa kita lihat di sini contohnya ada pulpen hitam yang stoknya itu 120. Itu kan di bawah 150. Makanya yang ditampilkan itu semua yang di bawah 150. Dan juga kalau misalnya kita mau order by itu mengurutkan. Nah, kita mau menampilkan data yang terurut dari terbesar dari terbesar ke yang terkecil. Kita bisa menggunakan order by terus nama kolom yang kita tampilkan, kemudian descending ini dari terbesar ke yang terkecil. Nah, di sini kita bisa lihat di sini banyak pembeliannya itu dari 100 dan yang terkecilnya itu ada 40. Selanjutnya itu ada class join. Nah, di sini kita ingin menggabungkan 3 tabel, yaitu tabel pelanggan, tabel transaksi penjualan, dan juga tabel barang. Di mana dia harus memiliki kecocokan ID pelanggan sama dengan ID pelanggan pada tabel transaksi dan juga tabel pelanggan, dan juga kode barangnya harus sama dengan yang ada di tabel transaksi sama di tabel barang. Nah, kita bisa lihat di sini sudah tergabung ID pelanggan, nama barang, dan juga banyak transaksinya. Selanjutnya ada inner join. Nah, inner join ini di sini saya ingin menggabungkan dua tabel, yaitu tabel pelanggan sama tabel transaksi, di mana yang ditampilkan hanya yang memiliki kesamaan ID pelanggan saja. Nah, di sini kita bisa lihat ada terdapat sebanyak 5 pelanggan yang memiliki ID pelanggan yang sama, dan dia benar-benar melakukan transaksi. Selanjutnya itu ada full join. Nah, di sini kita ingin menggabungkan antara sisi kanan maupun sisi kiri, yaitu left join dan right join, dengan menggunakan union.
Nah, di sini saya ingin menggabungkan dua tabel, yaitu tabel pelanggan dan juga tabel transaksi, di mana pelanggan yang melakukan transaksi penjualan yang akan ditampilkan. Dan harus ada kecocokan antara ID pelanggan pada tabel pelanggan harus sama dengan ID pelanggan yang terdapat pada tabel transaksi penjualan. Di sini terlihat ada sebanyak 10 pelanggan yang memiliki ID yang sama. Selanjutnya ada ENI dan Eksis. Nah, di ENI ini saya ingin menampilkan nama barang dan juga harga jual barang, di mana harga jual barang itu harus lebih daripada salah satu harga beli. Nah, itu kita bisa pakai ENI. Seperti di output kita bisa lihat ada sebanyak 10 barang yang memenuhi kondisi tersebut. Nah, selanjutnya ada Eksis. Nah, di sini saya ingin menampilkan nama pelanggan, di mana pelanggannya itu yang benar-benar ada melakukan transaksi penjualan, di mana harus ada kecocokan juga terhadap ID pelanggannya antara tabel pelanggan dan juga tabel transaksi penjualan. Nah, di sini terlihat ada sebanyak 10 pelanggan yang benar-benar melakukan transaksi penjualan. Nah, selanjutnya itu membuat tabel virtual. Nah, ini memudahkan kita untuk tidak perlu melakukan cross join, full join maupun left join, right join. Nah, di sini kita bisa langsung mempermudah ya kalau misalnya kita mau menggabungkan tabel, sehingga nanti waktu kita tampilkan data itu akan muncul semuanya gitu. Nah, pada kasus ini saya ingin menampilkan nama pelanggan, nama barang, banyak transaksi, dan juga tanggal transaksi dari ketiga tabel tadi ya. Saya ingin menggabungkan dari tabel pelanggan, tabel transaksi, dan juga tabel barang. Di kasus yang berbeda, saya ingin menggunakan data kependudukan, di mana data kependudukan ini diambil dari BPS Sumatera Selatan, yaitu yang berisikan kelompok umur, penduduk laki-laki, dan penduduk perempuan, di mana kelompok umurnya itu berinterval 5 tahun. Di sini saya ingin menampilkan contoh proses ascending dan juga descending. Nah, untuk ascending di sini saya menggunakan, saya ingin menampilkan kelompok umur dan juga penduduk laki-laki, di mana saya ingin mengurutkannya dari jumlah penduduk paling sedikit ke yang paling banyak. Nah, di sini kita bisa lihat di kelompok umur 75 tahun ke atas, itu jumlah penduduk laki-lakinya paling rendah, yaitu sebanyak 71 jiwa. Dan yang paling banyaknya itu pada kelompok umur 10-14 tahun dengan jumlah penduduk 395,7 ribu jiwa. Dan untuk descendingnya yang diurutkan dari yang paling besar ke yang paling rendah, saya mencontohkannya dalam kasus penduduk perempuan nih. Nah, jadi bisa kita lihat di sini kelompok umur dari 10 sampai 14 tahun memiliki jumlah penduduk terbanyak, yaitu sebanyak 377,8 ribu jiwa, dan yang paling sedikit itu pada kelompok umur 75 tahun ke atas, yaitu dengan banyaknya 86,8 ribu jiwa. Nah, dari kurva ini kita bisa lihat juga berarti uh, semakin uh, semakin usia lanjut, jumlah penduduknya semakin sedikit, baik dari perempuan maupun laki-laki. Selanjutnya saya mengaliaskan kolom, kelompok umur menjadi underscore umur, penduduk laki-laki menjadi laki-laki, penduduk perempuan menjadi perempuan, supaya memudahkan kita dan kolomnya tidak terlalu panjang. Selanjutnya, ada nilai minimum dan maksimum. Nah, di sini saya ingin melihat berapa sih jumlah maksimum penduduk laki-laki maupun perempuan, dan juga nilai paling rendah ya, jumlah penduduk yang paling rendah dari laki-laki dan perempuan. Jadi kita bisa lihat nilai maksimum laki-laki itu ada sebanyak 355,7 ribu jiwa, dan yang paling rendahnya 71,3 ribu jiwa. Untuk yang perempuan yang paling tingginya itu 377,8 ribu jiwa, dan yang paling rendahnya itu 86,8 ribu jiwa. Selanjutnya saya ingin menampilkan rata-rata, total, dan juga standar deviasi dari penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Nah, di sini kita bisa menggunakan average, sum, STDF untuk menampilkan rata-rata, total, dan juga standar deviasinya. Dan di sini terlihat rata-rata laki-laki itu 284,661 ribu jiwa. Untuk totalnya itu ada 4.553,8. Untuk standar deviasinya itu ada 108,406. Rata-rata perempuannya ada 273,4 sekian. Untuk total perempuannya ada 4.375,1. Untuk standar deviasi perempuan ada 97,59. Selanjutnya ada self join. Nah, self join ini saya ingin melihat nih apakah dari kelompok umur yang berbeda terdapat jumlah penduduk laki-laki yang sama atau tidak. Nah, di sini terlihat di outputnya tidak ada keluar tidak ada data yang keluar, karena berarti jumlah penduduk di setiap kelompok umur itu berbeda-beda, tidak ada yang sama. Nah, selanjutnya kita menggunakan subquery 3 operator berbeda. Di sini saya ingin pada kasus ini saya ingin menampilkan data kependudukan. Yang pertama itu di mana penduduk laki-lakinya itu yang akan ditampilkan adalah nilai paling tinggi ya, kelompok umur yang paling tinggi gitu. Nah, jumlah penduduknya yang paling tinggi. Yang kedua saya ingin menampilkan jumlah penduduk perempuan, dia itu lebih besar daripada rata-ratanya, atau jumlah penduduk yang lebih tinggi daripada rata-rata kependudukannya. Dan selanjutnya yang ketiga saya ingin menampilkan penduduk laki-laki yang kurang daripada rata-ratanya. Nah, di output kita bisa lihat yang tadi yang paling maksimum kita bisa lihat untuk kelompok laki-laki, dia kelompok umurnya itu 10 sampai 14 tahun, di mana jumlahnya itu 395,7 ribu jiwa. Dan selanjutnya untuk yang perempuan, kita tadi kan ingin melihat yang mana aja yang lebih daripada rata-ratanya. Di sini ada dapat 6 kelompok umur, yaitu dari 50 tahun sampai 75 tahun ke atas, itu jumlah penduduknya itu di atas rata-rata. Selanjutnya untuk yang laki-laki terdapat 10 kelompok umur yang berada di bawah rata-rata, yaitu ada 0 sampai 4 tahun sampai umur 45 sampai 49 tahun. Baik, sekian pemaparan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.